Oke, perkenalkan saya Emilianto Severibre, NIM 21120126, kelas C mata kuliah komputasi bergerak. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat aplikasi sederhana menggunakan GlideApps, yaitu sebuah fitur dari GlideApps yang membuat mobile apps atau aplikasi mobile tanpa kode-kode bahasa pemrograman. Nah, jadi untuk awalnya itu tentunya kita masuk ke websitenya itu glideapps.com. Kita tinggal login saja. Kalau sudah pernah login, kita tinggal login karena kita sudah sign up. Setelah login, di sini sudah ada tampilan awalnya ya. Di sini itu untuk new projectnya, tinggal klik di sini. Di sini adalah project yang sudah kita pernah buat. Ini tuh nama timnya boleh diganti juga ini. Kemudian ada usage betanya, ada billing template, dan lain sebagainya. Oke, nah karena kita mau bikin sebuah aplikasi baru, jadi kita klik saja di new sini. Kita tulis saja HMPS TIE1. Kita continue. Nah, di sini dia itu akan disuruh select a source atau kayak kita mengkolabkan aplikasi ini dengan Google Sheet atau Glide Tables atau Excel atau Airtable sebagai database-nya. Jadi, kita harus bikin dulu database dari aplikasi yang kita buat. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai aplikasi yang akan saya buat. Aplikasi saya itu tentang uh, manajemen organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Strata 1 di Kota Kupang. Karena kebetulan saya adalah ketua HMPS TS1, maka saya ingin membuat aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam manajemen organisasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola anggota, kegiatan, pengumuman, dan dokumentasi organisasi. Jadi, saya sudah buat tabelnya ya. Jadi di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel data anggota, kegiatan, pengumuman, dokumentasi, jabatan, tugas dan tanggung jawab, keuangan, dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini itu adalah jenis kelamin yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk choice, dalam bentuk pilihan di menu anggotanya seperti itu ya. Nah, dari fitur utama yang akan saya buat itu adalah profil organisasi ya. Profil organisasi itu adalah tampilan menu home-nya nanti ketika kita klik linknya nanti dia akan menuju ke menu home yang paling awal. Yang berikut ada anggota organisasi, itu adalah daftar semua anggota himpunan HMPSTS1, ada informasi profilnya, foto, kontak. Setelah itu ada kegiatan. Nah, kegiatan itu ada menampilkan daftar kegiatan yang diadakan oleh HMPS, ada waktunya, tempat, deskripsi peserta, foto, dan dokumentasi. Nah, untuk kolom waktu itu kayaknya kita hapus saja karena mana? Bentar. Hmm, Oke, karena tanggal nanti kita akan pakai tipe data yang dia sekaligus dengan waktunya, seperti itu ya. Kemudian pengumuman itu adalah informasi-informasi penting yang nanti bisa diakses, bisa dilihat oleh anggota-anggota HMPS. Dokumentasi itu adalah pengabadian dokumentasi foto-foto yang sudah dilakukan oleh HMPS kegiatan-kegiatannya. Untuk jabatan di sini itu akan mendeskripsikan posisi dan juga tugas-tugasnya. Tugas dan tanggung jawab itu nama posisinya ketua, sekretaris, apa segala macam itu akan dijabarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan
Yang terakhir itu adalah keuangan. Keuangan itu karena saya mau bikin transparansi keuangan ya. Jadi keuangan ini ada deskripsi transaksi, ada tanggal, jumlah saldo, dan nota. Nah, nota ini yang nanti di input dalam bentuk apa namanya, foto seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah bikin database-nya di spreadsheet-nya, kita lanjut ke tadi Glides Up-nya. Glides Up-nya di sini kita klik Google Sheet, kita continue. Dia akan menghubungkan langsung dengan spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini teman-teman, untuk email yang dipakai untuk login di Glide Apps dan login di Google Drive yang akan akses spreadsheet itu harus sama. Kalau tidak sama, nanti dia tidak akan munculkan database yang sudah kita buat. Nah, ini karena sama, sudah muncul database UAS, kita klik saja, kita select, kemudian dia akan menampilkan layar. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ada beberapa elemen penting yang ada di dalam Glide Apps seperti ini ya. Nanti, kalau di data itu dia sudah terintegrasi dengan database spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Jadi, kalau kita klik, dia sudah memunculkan data anggota. Jadi, kalau kita pilihnya, nah, di sini kita pilih kegiatan, kita data, nah dia akan munculkan kegiatan. Nah, ini yang diambil dari spreadsheet yang tadi kita bikin, seperti itu kan dia sudah terintegrasi. Nah, selanjutnya jika ada beberapa di sini kan cuma ada yang muncul cuma data anggota, kegiatan, pengumuman, dan dokumentasi. Nah, sedangkan yang kita di database kita ada banyak kan, ada anggota, kegiatan, pengumuman, dokumentasi, jabatan, tanggung jawab. Nah, kalau hilang seperti ini, kalau tidak muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik tambahkan. Screen from data, kita lihat yang belum ada itu jabatan, kita tambah lagi tugas dan tanggung jawab, kita tambahkan lagi keuangan, kita tambahkan lagi oke, sudah cukup ini. Nah, setelah ini sudah selesai ya, kita mulai bikin nih dia punya tampilan untuk form inputnya ya. Form inputnya di sini tuh kita tambah anggota ya. Di sini baru ini masih defaultnya ya, kita belum ubah. Contoh kayak foto profile kan harus inputannya harus profile page kan, jadi belum di ininya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman pertama kita eksekusi data anggota dulu nih. Data anggota di sini itu labelnya teman-teman boleh ganti nih kan. Nah, untuk nama-nama tabel itu sudah otomatis muncul di sini. Kita bisa ganti ya. Data anggota pun kita jadi anggota saja. Nah, dia akan muncul anggota. Untuk labelnya, untuk label logonya itu kita pakai ini saja ya. Kita sesuaikan dengan ininya. Setelah itu kita klik di sini anggota. Setelah itu kita klik ditambah. Nah, ini kita hapus ini dulu nih. Kita hapus biar kita bikin ulang. Oke, yang pertama kita akan input profile page. Nah, profile page kita komponennya. Nah, ini komponen ya teman-teman. Jadi, kalau memang tabel kolomnya teman-teman itu meminta data teks, berarti teks. Kalau data datetime itu adalah inputan yang memasukkan tanggal dan waktu spesifiknya sekaligus ya. Jadi kalau ada kolom yang kayak tanggal dan waktu mungkin boleh dijadikan satu biar kita pakai fitur datetime.
Nanti inputannya itu dalam bentuk tanggal dan juga waktu. Kalau inputannya harus number, boleh number. Phone entry juga boleh. Email nih kalau kolomnya meminta email. Image speaker. Nah, ini kita meminta profile picture, jadi kita pakai image speaker ya. Nah, dia sudah langsung image speaker foto profile. Yang kedua, itu nama. Kalau nama kan kita pakai teks ya. Nah, namanya sudah nih, sudah teks. And then kita lanjut lagi, apalagi nih? Setelah nama, jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai choice. Nah, kita pakai choice, search-nya itu kita ambil ke JK sini. Jadi, biar nanti uh, choice-nya itu dia memunculkan apa nih? Dia memunculkan apa? Dia memunculkan data JK, jenis kelamin. Seperti itu ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia pilih nih laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Nah, itu fiturnya. And then kita apa lagi nih ya? Setelah jenis kelamin itu ada, kita lihat di data anggota dulu. NIM itu berarti kita pakai angka ya. NIM itu kita pakai angka. Kemudian asal ini kita pakai text entry. Kemudian jabatan dan kontak. Nah, jabatan ini kita pakai, untuk jabatan ini kita pakai choice. Kita pakai choice saja ya. Kita pakai choice. Nah, choice ini berarti kita harus tambahkan satu data lagi ya. Satu data lagi di sini kita namanya jabatan. Kenapa kita harus taruh jabatan? Karena jabatan ini kan sudah fix ya dalam suatu organisasi. Jabatan-jabatan itu pasti sudah fix ya, sudah ada ininya. Kita pakai ini saja. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada apa lagi nih dalam. Nah, kita untuk sementara kita pakai ini saja ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau sudah seperti ini, jabatan itu choice, kita source-nya itu di mana nih? Pengumuman dia belum ada ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, karena dia kayaknya masih harus reverse lagi ini. Saya izin pause dulu, saya mau ke toilet bentar, maaf. Ini caranya gimana ini? Oke, jadi untuk jabatan di sini kita hapus saja. Kita boleh. Oh ya, bentar, wait, kita X dulu. Jabatan. Kita di sini kita pilih jabatan. Nah, dia sudah muncul nih pasti kan. Jabatan. Bentar, kita di sini dulu. Oh, ini kita ubah dulu. Jabatan. Kita jabatannya N2 ya. Kita pakai ketua, sekretaris, bendahara dulu. Kita klik-klik di jabatan. Choice ya. Mana ya? Kita klik di choice jabatan, jangan write to jabatan, and then kita pilih source-nya itu jabatan yang mana nih, jabatan kok nggak ada di sini.
jabatan. Oke, bentar kita pilih di jabatan sini, tambah no, di anggota. Di anggota tambah kok hilang ini? Bentar, kita cek dulu. Di anggota ya. Oh, sudah ada nih. Jabatan kita search-nya itu ini belum muncul di sini sebenarnya sih. Kita hapus bentar, kita hapus ini saja. Hapus ini. Kita klik add. Asal jabatannya kita hapus. Jabatan kita pakai text entry saja. Setelah jabatan ada lagi kontak. Untuk kontak ini dia pakai phone entry. Oke, jadi sudah jadi ya seperti ini ya. Profile, nama, jenis kelamin, NIM, asal, jabatan, dan kontak sudah jadi ya. Untuk anggotanya, and then kita kayak kegiatan. Untuk kegiatan judul, tanggal. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus. Yang pertama itu judul ya, judul untuk teks. Kemudian tanggal itu daytime saja ya, kita pakai daytime. Kemudian apalagi tempat deskripsi, tempat itu text entry, deskripsi. Tempat itu kita pakai lokasi saja. Tempat itu kita pakai map, ada kok? Map. Ini map ya. Kemudian kita tambah lagi untuk no, map itu bukan kegiatan, map tuh. Option, action, add action, map. Judul, tanggal. Bentar, kita hapus dulu. Kita X ini. Nah, kita klik tambah. Dia itu ambil tempat kan? Tempat. This custom text location. Nah, oke. No. Bukan, Neng. Lokasi itu kita pakai location map. Lokasi kita pakai ini saja. Tempat deskripsi kita pakai teks. Peserta juga kita pakai teks. Dan yang terakhir itu foto dokumentasi kita pakai image speaker. Nah, sudah jadi seperti ini. Anggota sudah
kegiatan sudah, pengumuman. Oke, pengumuman ini, oh ya kita kegiatan, oke. Pengumuman kita ganti kita ganti jadi ini saja. Oke, untuk pengumuman judul, tanggal, isi. Tanggal kita tinggal ubah tanggalnya saja ya. Kita tinggal ubah tanggal, tambah tanggal kita pakai date saja. Date itu tanggal, kita taruh dia di kedua. Oke, sudah jadi seperti ini. Next, dokumentasi. Dokumentasi kita ganti logonya, labelnya ya. Dokumentasi itu kita pakai ini aja. Untuk dokumentasi itu ada judul, tanggal, foto. Tanggal kita tinggal ubah dua ya. Foto kita pakai foto, tanggal kita pakai date saja, nggak usah pakai time-nya. Foto yang kita pakai image speaker. Nah, sudah jadi. Ini kita lanjut lagi ke jabatan. Nah, untuk jabatan ini kan tadi kita sudah ada berapa ya? Nama posisi, deskripsi ini ya sudah otomatis. Tugas dan tanggung jawab juga, nama posisi tanggung jawab dia sudah otomatis pakai teks semua. Keuangan. Nah, untuk keuangan ini, keuangan itu ke keuangan kegiatan ya. Keuangan saja. Dia add deskripsi transaksi, tanggal. Nah, tanggal ini kita ubah saldo, jumlah, nota. Oh ya, ini kita ubah semua. Deskripsi itu kita pakai teks, tanggal itu kita pakai date, jumlah itu kita pakai number, dan yang terakhir itu apa namanya, saldo dan nota. Saldo itu ini juga, nota itu kita pakai image speaker. Oke, sudah jadi juga. Jabatan keuangan sudah, jadi kita ada berapa tadi? Anggota sudah, anggota ini hapus saja. Hapus. Anggota, kegiatan, pengumuman, dokumentasi, jabatan, termasuk jika. Oke, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keuangan. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Sudah jadi. Nah, setelah itu kita testing nih, kita add nih. Kita add foto profilnya itu di mana nih? Sertifikat. Kita pakai ini. Sudah, namanya Emilianto Jeffrey Bere, jenis kelaminnya itu laki-laki, NIM-nya itu 2112026. Nah, NIM itu dalam bentuk angka ya. Kalau kita inputnya dalam bentuk huruf dia akan tolak. Asalnya Malaka. Jabatan ketua umum. Kontaknya itu 081237387929. Kita submit. Nah, sekarang kita mau mengubah tampilannya ini. Tampilan ketika data yang sudah ada. Nah, tampilannya ini ada beberapa style ya, teman-teman boleh pilih terserah teman-teman. Kalau kita pakai grid, nanti dia munculnya seperti ini. Kalau kita pakai list, dia munculnya seperti ini. Table, dia muncul seperti ini. Ya, itu aja sih. Yang lain tuh paling ini nanti. Nah, ini dalam bentuk data grid nih, data grid. Oke, mungkin kita di sini kita pakai ini saja ya. Kita pakai ini. Nah, di sini kita mau ubah tampilannya nih, tampilan. Title-nya itu foto profil. Title-nya tuh kayak jabatan ya. Jabatan ketua umum. And then deskripsinya itu nama, metanya itu image. Nah, image ini kita pakai foto profile, bukan jenis kelamin. Nah, jadi dia munculnya seperti ini. Kita klik ini. Nah, kita ubah lagi nih.
kita ubah di title. Nah, di komponen ini teman-teman boleh edit di sini ya. Untuk komponen contoh di sini title-nya nih. Title teman-teman mau ganti jadi bentar. Title-nya itu foto profile, salah. Kalau dia title-nya foto profile, dia akan memunculkan link foto profilnya. Jadi untuk title-nya teman-teman mungkin kasih apa ya? Jabatan aja boleh. Ketua umum ya. Ketua umum. Bentar, ini apa nih? Jabatan, title-nya itu jabatan. Image cover. Nah, ini aja deh. Tapi ini apa ya? Anggota, storage, image header, profile. Nah, ini stylenya ya teman-teman, boleh pilih, terserah teman-teman. Kita pakai ini saja. Jabatannya, bentar, fill, ketua umum. Title itu jabatan ya. Ininya apa nih? Kita ganti title-nya itu coba jadi foto profile, no. Emilianto. Ketua umum ya, jabatan ketua umum. Ini apanya sih? Storage, Google Office, anggota. Image header-nya itu kita pakai apa ya? Apa nih? Image title, jabatan. Bentar deh, ini yang link ini apa sih sebenarnya? Details. Oh, ini nih, details ini kita pakai ini email Emilianto. And then untuk ininya itu nama, ketua umum, foto profile, name. Oke, boleh nih. Ntar kita, teman-teman mau tambahkan yang lain juga boleh. Contohnya kayak ditambahkan link nih. Saya mau tambahkan link saya, link Instagram ya. Link Instagram, link tuh ini custom. Entarnya tuh kalau di link Instagram tuh www.instagram.com_ nama username kita Yan Beren 09. Title-nya itu custom aja ya. Instagram. Untuk ikonnya itu kita pakai icon Instagram tentu saja. Instagram, mana Instagram? Instagram. Logo Instagram, bentar ya, saya cari dulu. Mana sih logo Instagram? Oh, ini, astaga, Instagram. Kita tambah lagi mungkin ya, kita tambah lagi. Kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin choice, checkbox, file picker, signature, web, barcode, kontak form. Ini kah? Oh, boleh nih kita pakai nih kontak nih. Data anggota.
email gitu-gitu ya kan. Submit. Boleh nih kan Instagram. Langsung kita mau tambahkan lagi WhatsApp ini. WhatsApp. Kita pakai logo WhatsApp. And then untuk ininya WA titik me 6285 08123789. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lanjut ke kegiatan. Kegiatan kita add kegiatan, judul kegiatan, HMPS, TIS1, studi visit, goes to Balai POM Kupang. Tanggalnya kapan? Tanggalnya itu tanggal 8 di jam 10. Kita klik OK, tempatnya itu di Balai POM Kupang. Deskripsi HMPS mengunjungi Balai POM dengan topik diskusi mengenai penerapan teknologi dalam memfasilitasi kerja BPOM, terutama dalam manajemen analisis data, manajemen dan analisis data. Pesertanya 30 pengurus HMPS. Foto dokumentasinya, kita ambil foto dokumentasi salah satu ya. Di download, kita pakai yang kita contoh pakai yang ini aja. Kita klik open. Nah, setelah itu kalau sudah terupload, ini masih upload. Kalau sudah kita submit. Nah, pasti tampilannya masih seperti ini. Kita bikin lagi, kita ubah lagi tampilannya. Kita pakai grid juga boleh nih. Kita pakai grid. Nah, ini juga bagus nih. Kalau anggota tadi juga sama ya. Oh, anggota itu dia dalam bentuk list ya. Kalau kegiatan itu dia dalam bentuk grid nih. Nah, sudah seperti ini. Mungkin kita mau ubah tampilan juga boleh nih. Tampilan ketika kita klik, kita ubah tampilannya. Di sini judul, fields, deskripsi. Kita hapus aja ininya. Biar tempat kita hapus ini untuk fotonya biar agak besar ya. Kita klik tambah di sini. And then kita bikin kontainer. Kita bikin konten image. Foto dokumentasi. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, dia seperti ini saja biar lebih bagus ya. Sudah? And then kita pengumuman. Kita ke pengumuman. Kita kasih contoh pengumuman. Judulnya itu apa? Rapat umum pengurus. Tanggalnya kita pengumuman tanggalnya di hari besok nih. Isinya diinformasikan kepada semua pengurus HMPS TIS1 agar mengikuti rapat umum yang akan diselenggarakan pada hari tanggal contoh Senin 20 Juni 2023. Tempatnya itu di
aula Aulistik Wanita. Waktu pukul 08.00 sampai selesai. Nah, kita submit. Nah, untuk pengumuman ini kita ubah lagi ya, kita ubah mungkin dalam bentuk table. Nah, table, rapat umum, list juga boleh. Ini apa nih? Data grid, kalender, nggak mungkin sih kalender. Checklist, rapat umum, image, udah pakai image ya. Kalau gitu kita pakai ID card, udah pakai image list. Kita pakai kalender sih. Kalender biar lebih keren kan. Kita klik di sini rapat umum, dia akan keluarkan ini. Nah, oke, kita lanjut di dokumentasi nih. Untuk dokumentasi, kita dokumentasikan setiap kegiatan yang ada. Contohnya, kegiatan, judul kegiatan. Kegiatan pembersihan sampah massal di pantai Wesapa. Tanggalnya kapan? Tanggalnya tanggal 8. Kita klik OK, kita foto, ambil foto, kita pakai ini. Kita submit. Belum, masih uploading. Uploading kita jangan dulu submit ya, dia tidak akan bisa jual kita upload. Kita setelah upload selesai, kita submit. Nah, dia sudah langsung muncul. Kita ganti tampilannya dalam bentuk grid. Kalau bukan grid, mungkin kita dalam bentuk list juga boleh, table juga boleh, tergantung teman-teman maunya gimana seperti itu. Kita pakai card saja ya. Kita pakai card. Ya, kita klik di sini. Ada muncul nih. Nah, kalau foto kan kecil nih. Kalau teman-teman mau memperbesar fotonya boleh nih, kita pakai, kita edit di sini. Mana nih? Tanggal untuk size untuk image. Nah, kita ganti ini cover, ini profile, ini image ya. Kita lebih ini. Nah, kayak gini nih. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi ke jabatan. Untuk jabatan ini mungkin tidak perlu ini sih ya. Jabatan paling ketua ya. Ketua umum. Ketua umum. Untuk judul, untuk jabatan ya. Jabatan nih. Nama posisi sama deskripsi untuk jabatan ya. Dia itu cuma 2. Apa namanya? Ini salah nih, bentar kita jabatan di sini, kita klik add. Kita hapus dulu ini. Jabatan itu ini kan judul kah? Nama posisi dan deskripsi. Ini dia masuknya di mana sih? Form. Di dokumentasi, dia di jabatan sini sebenarnya. Nah, seperti ini deskripsi. Kita ganti di sini lagi, ini kita hapus.
tambahkan, masukkan jabatan Anda, masukkan jabatan gitu kan. Oke, sudah nih. Contoh ketua umum. Ketua umum deskripsinya itu sebagai leader HMPS. Submit. Untuk ini ketua umum, untuk page-nya ya, untuk page ini kita pakai di name foto. Bukan, dia harus masuk ke, kita ganti saja ininya, list saja. Kita ganti sebagai list atau table sebagai leader. Kanban ini apa sih? Ketua umum, data grid, nama posisi. Nah, oke, ini aja deh. Nah, kita pakai ini aja nih. Nama ketua umum. Nah, gini aja. Sebagai leader HMPS gitu kan. Ini kita lanjut ke tugas dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya contoh kita nama posisinya itu sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya itu membantu ketua dalam menjalankan semua urusan organisasi. Gitu kan. Kita submit. Kita ubah saja tampilannya kan ya. Sebagai list, data grid. Nah, data grid aja, kita pakai data grid. Jadi jabatan sama ini kita pakai data grid. Yang berikutnya keuangan, kita klik add nih, keuangan. Deskripsi transaksi nih, contohnya pembelian spanduk kegiatan studi visit. Studi visit, tanggalnya 8, jumlahnya 200.000, saldonya, contoh kita saldonya 500 waktu itu ya. Nota nih, kalau kita masukkan nota, kita contoh ini nota. Bentar ya. Oke, nota nih kalau sudah, kita submit. Nah, kalau ini kita ganti saja jadi create, jadi list saja. Nah, jadi list. Kemudian image-nya itu nota kan. Oke, jadi kalau kita klik mana nih? Nota kita pakai aja deh. Kita pakai image ya. Biar jelas nanti kalau kita kan biasanya harus fokuskan nota kan. Nah, nota itu yang kita pakai image nota. Nah, begitu. Jadi untuk yang fields itu kita hapus nota. Oke, seperti ini. Oke, jadi sudah jadi ya teman-teman. Contoh kita, nah ini tampilannya seperti ini. Kita klik anggota, kedua pengumuman, dokumentasi, jabatan, dokumentasi ini kita sini dulu. Kita klik ini. Kegiatan pembersihan sampah massal di Pantai Oi Sapa. Kita klik, kita jabatan.
Oh ya, jabatannya kita ganti ini ya dulu. Jabatan kita ganti jadi ini. Nah, setelah itu kita bikin menu home dulu nih. Untuk menu home di sini kita klik tambah di sini. Kita bikin custom screen. Kita terserah kita nih mau ngapain. Kita mau bikin apa gitu kan. Nah, yang pertama setelah kita bikin sudah jadi seperti kita komponennya. Kita mau taruh apa nih yang paling atas? Maybe kita pakai headline dulu kan. Kita pakai headline ya. Or maybe kita coba rich text. Nah, jadi kita hapus ini saja. Nah, gitu kan. Nah, kita ganti ininya. Kita tulis bentar. Teknik no sorry. Himpunan mahasiswa program studi S1. Kita pakai pagar ya. Ini pagarnya kode S1 teknik nah gitu Stikom Nida Kupang gitu kan. Stikom Lindo. Nah, setelah itu kita gantikan ini badan kepengurusan HMPS TIS1 tahun 2023-2024 berjumlah 40 pengurusnya kan. Berjumlah 40 pengurus yang berasal dari yang merupakan mahasiswa aktif mahasiswa aktif angkatan 2021 dan 2022. Nah, gitu kan. Yang diketuai oleh Emilianto Severe 126 mahasiswa S1 Teknik Informatika. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Kemudian kita mau tambah komponen lagi, contoh seperti location nih. No, ini kayaknya bukan. Kita pakai rating, kontak, form ntar ya. Signature, date, link, itu kita pakai ini. Nah, boleh nih kan kita pakai ini kan. Emphasis apa? Ketua umum. Ininya kita pakai foto profile, jenis kelamin kita pakai name saja. Seperti itu. Kemudian kita mau tambah apa lagi nih? Terserah kita ya. Kita modif sekerennya kita aja gitu kan. Separator itu apa? Oke, separator itu garis ya, garis ininya. Setelah itu kita mau tambahkan lagi contoh kayak map. Map ini di kegiatan hapus saja mapnya.
Kita harus coba Stikom. Oh, addressnya itu kita custom ya. Address itu kita custom. Mana sih? Kita pakai mana nih? From URL. Kita untuk from URL ini kita akan pakai kita masukkan ini kan lokasi Stikom kan. Kita ke Google Maps. Kita ke Google Maps untuk kita ambil link. Untuk kita ambil linknya nanti. Nah, di sini kita klik. Teman-teman nanti boleh ya, nanti di sini tuh bisa tambahkan apa namanya logo dari HMPS juga boleh. Jika mau Indo Kupang, nah kita cari di sini. Kalau sudah, kita copy yang ininya. Kita copy yang ini. Bentar. Bagikan. Kita salin link. Kemudian kita taruh di sini kan. Nah, dia kira-kira jadi tidak nih? Dia masih ini ya, dia masih loading. Title-nya item data lokasi kampus. Address-nya kita pakai ini tadi. Nah, bentar deh. Kita untuk apa sih tadi lokasinya ya? Image address kita pakai custom. Oh ya, kita pakai custom ya. Kita pakai ini kan tadi. Nah, sudah. Oke, sudah ya, ini untuk dia punya tampilan awalnya ya. Nah, tampilan awal. Nah, kemudian kita mau bikin apa ya? Mau masukkan link untuk ini nih. Oh enggak, kita ini dulu. Kita bikin dia punya ininya dulu. Untuk home. Home kita taruh paling atas ya. Home ini kita generate. Kita pilih di setting. Ini untuk bentar. Kita upload logo. Ini logo HMPS. Sio title. Logo dan title. Nah, nanti dia munculnya di sini. Dia munculnya itu logo dan title-nya gitu kan. Oke, setelah kita upload juga ikonnya itu kita pakai logo saja. Upload. And then sudah ya. Kita oke, sudah. Lagi uploading nih. Dia lagi upload, kita coba di sini. Nah, nanti jadi seperti ini. Gitu kan, kata umum. Kita pilih di sini. Tugas keuangan itu kita pilih di sini, anggota.
kita pilih ketua, nah dia muncul ininya Instagram, pengumuman, rapat gitu kan, MPS. Kita kembali, nah di ini kan, dokumentasi, kita kembali, nah dia muncul gini. And then ketua umum sebagai leader gitu-gitulah pokoknya. New screen kita ganti jadi home aja kan. New screen kita ganti jadi home. New screen. Ntar. Nah di sini. Home. Kita ubah labelnya dah. Udah gini. Oke. Setelah itu ntar untuk kegiatan ini kayaknya meeting apa sih? Oke. Ya sudah ya. Jadi seperti itu untuk logonya kita bikin dulu di setting. Oke, sudah. Nah, setelah sudah, bagaimana kita mempublikasikannya? Oke, setelah itu sudah ya, kita sudah mulai dari langkah-langkah yang pertama kali untuk kita bikin database-nya. Database-nya sudah kita bikin tadi. Setelah kita bikin database, kita mengintegrasikan database Excel spreadsheet ke aplikasi kita. Itu juga sudah tadi. Setelah itu pembuatan aplikasinya sudah dari awal juga sudah tadi, kemudian fungsi dari beberapa elemen itu, layout itu dari tampilan aplikasi yang kita bikin, kemudian data itu adalah spreadsheet yang sudah diintegrasikan akan muncul di menu data, actionnya itu untuk buat kita nanti pengen mengintegrasikan dengan yang lain, dengan contoh OpenAI, post notification, Gmail, apa segala macam gitu kan, itu untuk action barunya gitu. Yang berikut di sebelah kiri itu ada navigation untuk menu-menu, kemudian komponen itu yang ada di tiap-tiap navigation. Contoh di anggota, komponen itu ada beberapa sini, ada title, ada fields, ada link-link dan segala macam gitu kan. Di titik-titik ini itu yang ada project-project kita gitu. Ada project kita, ada member juga, ada usage beta gitu kan. Kemudian kita kembali. Bentar. Nah, kita reload dulu. Dia minta reload. Bentar, kita bukanya di sini saja. Kita open Glide. Setelah itu kita pilih ini kita open app here. Bentar ya, lagi loading. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang untuk fungsi-fungsi tampilan fungsi-fungsi sudah ya, tampilan anggota itu berisi anggota dari HMPS, kegiatannya seperti apa, ada pengumuman kedepannya apa gitu kan, ada dokumentasi, jabatan, tugas tanggung jawab, dan keuangan. Tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan aplikasi ini ya, untuk tantangannya itu karena banyak data ya, ada banyak table yang kita buat, jadi tantangannya itu adalah pengolahan data yang kompleks. Jadi memang uh, bagaimana kita mengelola berbagai jenis data seperti anggota, kegiatan, pengumuman, dan dokumentasi organisasi dengan tautan dan keterkaitan yang kompleks. Itu yang ada challenge buat saya dalam mengembangkan aplikasi ini ya. Karena ini masih dalam sederhana. Dan yang kedua itu adalah keamanan dan privasi data. Jadi karena bagaimana saya melindungi informasi sensitif anggota organisasi dan memastikan hanya anggota yang berwenang yang memiliki akses ke data tersebut.
Seperti itu. Nah, untuk solusi ya, untuk solusi tadi pengolahan data yang kompleks, untuk solusi itu saya mungkin akan melakukan menggunakan struktur data yang terorganisir lebih baik lagi di Google Spreadsheet. Saya akan mungkin membuat relasi antar sheet dengan menggunakan referensi dan formula yang tepat, biar perencanaan dan perancangan struktur data yang baik dari awal itu mungkin memudahkan manajemen dan penggunaan data. Yang berikut itu tantangan yang ketiga itu adalah sinkronisasi dan kolaborasi. Karena bagaimana saya memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan oleh anggota organisasi secara real time dapat terlihat oleh seluruh pengguna yang memiliki akses ke aplikasi. Untuk solusinya itu saya akan memastikan ya pengguna mengakses data terbaru dengan menghubungkan aplikasi dengan Google Spreadsheet secara langsung dengan menggunakan fitur kolaborasi Google Spreadsheet untuk memfasilitasi sinkronisasi dan kolaborasi tim secara real time seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan yang saya lihat ya dari Glide Apps ini ada beberapa kekurangannya ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Jadi dia itu menyediakan antarmuka drag and drop ya. Drag and drop yang intuitif sehingga memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman atau pengembangan aplikasi untuk bisa membuat aplikasi mobile dengan mudah. Kelebihan yang kedua yang saya lihat itu adalah waktu pengembangan yang cepat. Jadi kalau kita ada kekurangan, kita boleh cepat-cepat nih langsung masuk ke adminnya, kita boleh ubah-ubah secara cepat. Yang begitu integrasi dengan Google Sheet. Jadi kalau bikin aplikasi yang lain tuh harus dalam database MySQL, tapi ini kita boleh langsung pakai Google Sheet nih, begitu kan. Jadi agak simple ya, gitu kan. Dan juga ada dukungan dalam multi platform. Jadi kalau Action nih, ada beberapa platform yang bisa kita sinkronkan gitu kan, seperti OpenAI gitu, Microsoft Outlook. Ada banyak sekali platform yang bisa kita sinkronkan gitu. Untuk kekurangannya sendiri yang saya lihat di sini itu keterbatasan fungsionalitas. Meskipun Glide Apps itu menyediakan banyak fitur dan fungsi, ada beberapa kasus penggunaan yang mungkin memerlukan fungsionalitas yang lebih kompleks yang tidak dapat dicapai dengan Glide Apps seperti ini. Seperti jabatan yang ada karena kalau di SQL kan ada kan, jabatan yang ada di anggota adalah sama dengan jabatan yang ada di tabel jabatan. Nah, itu yang kurang fungsionalitas gitu kan, harus ada keterkaitan. Kustomisasi terbatas, nah itu salah satu kekurangannya. Kenapa saya bilang kustomisasi terbatas? Meskipun Glide Apps ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan dan desain aplikasi, opsi kustomisasi terbatas dibandingkan dengan pengembangan aplikasi yang lebih tradisional seperti itu. Jadi contoh di sini nih, style itu ada berapa? Ada 4 saja kan? Ada 4 style gitu kan. Dengan custom pun paling kita cuman add condition, add filter gitu kan, nggak bisa bentuknya itu nggak bisa diubah gitu. Yang berikut kekurangannya itu yang saya lihat itu keterbatasan kontrol penuh. Dengan menggunakan Glide Apps ini, kamu tuh tidak memiliki kontrol penuh terhadap kode dan infrastruktur aplikasi Anda. Jika Anda membutuhkan fleksibilitas ya, kalau Anda membutuhkan fleksibilitas yang tinggi atau perlu mengakses dan mengubah kode secara langsung, Glide Apps mungkin tidak menjadi pilihan yang terbaik. Oke, yang terakhir itu bagaimana saya itu mempromosikan aplikasinya kepada pengguna, dalam hal ini adalah pengurus. Jadi ada beberapa keterbatasan yang harus saya buat ya, itu salah satu tantangan bagi saya bagaimana saya membatasi setiap fitur yang ada itu untuk diakses oleh pengguna nih. Contoh pengguna dalam hal ini pengurus HMPS itu kan boleh hanya boleh menginput kan. Boleh menginput yang pertama anggota,
Anggota ini boleh diinput oleh semua pengurus HMPS. Kegiatan cuman boleh diinput oleh maybe ketua umum nih. Pengumuman boleh oleh sekretaris dan ketua umum. Dokumentasi boleh untuk eh, bagian dokumentasi nih, kan biasa di pengurus kan ada bagian dokumentasinya gitu kan. Untuk jabatan itu cuma diisi oleh itu setiap anggota. Sedangkan yang boleh mengedit semua itu cuman admin gitu kan. Yang berikut untuk keuangan itu cuman untuk bendahara gitu. Nah, itu pembatasan. Nah, selain pengurus HMPS itu bisa mengakses beberapa saja kayak home dan kegiatan. Tidak bisa mengakses. Oh, boleh semua tapi tidak bisa mengubah, mengedit atau menginput itu tidak bisa gitu. Nah, cara untuk saya mempublikasikan, saya publish ya. Saya ketik publish di sini. Setelah saya publish di sini gitu kan. Saya publish, nanti dia akan publish, nah gitu. Uh, Invited. Saya ini bisa diubah kah? HMPSTIS1. Nah, kita save. Kemudian kita copy app. Kita copy app, kemudian kita tinggal buka baru ya. Contoh di sini, kita paste di sini. Kita enter. Dia akan masuk ke aplikasi yang sudah kita bikin tadi, seperti itu. Nah, ntar dia masih loading. Nanti langsung muncul kan. Nah, langsung muncul ini. Nah, kita harus bikin ininya dulu nih. Kita harus bikin di mana? Di setting. Bentar. Ini akan ini kita harus login dulu. Nah, untuk login di sini kita hanya boleh menggunakan email yang kita pakai untuk membuat Glide Apps tadi. Yang untuk Glide Apps dalam hal ini saya pakai ianbere09@gmail.com ya. Kita klik continue, dia akan mengirimkan kode. Dia akan mengirimkan kode ke email kita nih. Jadi nggak sembarangan orang masuk gitu kan. Jadi email sudah masuk 14809. Kita login, kita sign in. Nah, jadi dia langsung masuk ke tampilannya gitu. Nah, bagaimana sih biar tidak pakai login gitu? Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita ke sini, ke setting, and then kita pilih privacy. Nah, ini kan dalam bentuk private nih. Nah, kita ke public. Nah, kalau ke public itu dia langsung langsung masuk tuh tanpa ada login. Kita coba. Nah, di sini kita enter. Nanti langsung masuk tanpa login kan. Tanpa login. Udah gitu aja. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya dari Glide Apps nih. Gitu kan. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Bentar. Oh ya, ada pertanyaan terakhir ini ya, di soal terakhir. Bagaimana jika saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut? Fitur apa yang akan saya tambahkan dan mengapa? Nah, jika saya lanjut mengembangkan aplikasi ini, saya akan menambahkan beberapa fitur yang menurut saya itu penting untuk dipakai nanti kan. Yang pertama itu adalah fitur pendaftaran acara. Jadi teman-teman pengurus dari tiap-tiap divisi gitu kan bisa mengajukan pendaftaran acaranya nih. Oh, jadi kegiatan saya pingin bikin kegiatan baru, studi tour ke Bali gitu. Nah, boleh. Saya pengen tambahkan lagi fitur chat dan kolaborasi. Nah, jadi untuk menambahkan fitur ini itu untuk mengelola tugas dan saya akan menambahkan fitur chat atau ruang obrolan yang memungkinkan anggota organisasi untuk berkomunikasi secara langsung, berbagi ide dan berkolaborasi dalam proyek atau kegiatan organisasi. Fitur ini itu akan memfasilitasi komunikasi efektif dan kolaborasi tim. Nah, itu yang beberapa
fitur yang mungkin pengen saya tambahkan. Yang berikut itu ya, saya juga mau tambahkan fitur notifikasi biar ada perubahan informasi yang terjadi yang dilakukan oleh anggota itu akan tetap langsung secara real time diinformasikan melalui notifikasi yang muncul ke HP-nya semua anggota dan pengurus. Jadi seperti itu ya untuk fiturnya. Jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini. Dokumentasi, klik dokumentasi, pengumuman, kita ke rapat umum, nanti jadinya seperti ini. Kegiatan, kita klik kegiatannya, dia muncul foto di bawah juga nanti. Oke, sekian dari saya, terima kasih.